Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Wisata Bahasa, ruang di mana saya mengajak Baraya menikmati keindahan makna bahasa masa lampau, lalu kita gunakan untuk meneropong dinamika sosial dan kepemimpinan nyata di sekitar kita saat ini. Saya pemandu Baraya. Hari ini saya ingin mengulas peribahasa Teungut kaliduan, tegedag keanginan. Mari kita bedah visualnya. Teungut kaliduan artinya tidak bergoyang sedikit pun saat dilanda lindu atau gempa bumi. Sementara tegedag keanginan artinya tidak bergetar atau terombang-ambing saat diterpa angin yang kencang. Bayangkan sebuah tiang atau pohon besar yang akarnya mencengkram bumi begitu dalam. Mau buminya bergoyang, mau angin badai datang menerjang, dia tetap berdiri tegak, kokoh dan tenang. Secara sosiologis dan psikologis, peribahasa ini adalah lambang dari integritas dan keteguhan prinsip yang luar biasa. Ini adalah sindiran halus bagi mereka yang tidak punya pendirian, sekaligus pujian bagi manusia yang hidupnya dituntun oleh prinsip moral yang kuat, bukan oleh kemana arah angin bertiup. Mari kita lepaskan peribahasa ini dari teori buku, lalu kita uji langsung ke atas meja kekuasaan tertinggi di Jawa Barat saat ini, Gedung Sate. Kita akan melihat bagaimana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM mencoba menerapkan filosofi keteguhan ini di tengah badai kritik dan nyinyiran digital. Sejak resmi menjabat sebagai gubernur, panggung politik Jawa Barat tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KDM seringkali mengejutkan, di luar kebiasaan, dan langsung memicu lindu atau gempa opini publik di media sosial. Kita sebut saja realitas kasusnya satu persatu. Ingatkah Baraya ketika di awal pemerintahannya ia mengeluarkan larangan keras terhadap kegiatan studi tour sekolah ke luar provinsi? Kebijakan ini lahir demi melindungi orang tua murid dari jeratan pinjaman online dan Bank Emok. Hasilnya, sebagian masyarakat memujinya, namun sebagian pelaku industri wisata menghujatnya habis-habisan karena dinilai memotong rezeki mereka. Lalu tengok pula kebijakannya membatasi aktivitas malam peserta didik hingga pukul 9 malam demi membentuk karakter pemuda Pancawaluya. Kebijakan ini langsung disambar oleh gelombang kritik netizen yang menganggapnya terlalu mengekang, kuno, dan tidak realistis bagi kehidupan perkotaan modern. Puncaknya, mari kita lihat kasus yang paling baru dan hangat. Gagasan sayembara tangkap begal berhadiah 5 hingga 50 juta rupiah. Kebijakan ini tidak tanggung-tanggung, langsung memicu angin kencang kritik dari tingkat pusat. Menteri HAM hingga Menko Kumham mengkritik keras karena dianggap memicu aksi main hakim sendiri di masyarakat. Di era digital, tantangan terbesar seorang pemimpin bukan lagi menghadapi
demonstrasi di dunia nyata, melainkan menghadapi pembunuhan karakter dan fitnah di dunia maya. Karena gaya komunikasinya yang selalu membawa kamera kemanapun ia pergi, KDM kerap dihujat dan disindir dengan label gubernur konten oleh para penentangnya. Ketika video di balik layar atau backstage tim dokumentasinya bocor ke publik, lini massa langsung meledak oleh perang komentar. Buzzer dan pengkritiknya langsung memfitnah bahwa semua aksi belusukannya membantu rakyat kecil, memarahi camat yang teledor, hingga membersihkan sampah hanyalah drama terskenario demi pencitraan politik semata. Belum lagi momen-momen interaksi sosialnya dengan warga yang sering digoreng dan diputarbalikkan narasinya di TikTok demi menjatuhkan reputasinya secara moral. Namun, bagaimana respon KDM menghadapi badai angin dan gempa fitnah tersebut? Disinilah visualisasi teunggut kalinduan, tegeda keanginan itu bekerja secara nyata. Menghadapi kritik para menteri soal sayembara begal, ia tetap tenang, mengapresiasi kritik, namun menyatakan program tetap berjalan karena faktanya membuat warga merasa lebih aman keluar malam. Menghadapi tuduhan video settingan saat menolong pemulung, ia justru menantang balik para pengkritik untuk mendatangi langsung rumah warga tersebut untuk membuktikan keasliannya. Ia tidak mundur satu langkah pun dari komitmen pembangunan berbasis kearifan lokal yang ia yakini. Menjadi pemimpin bagi hampir 50 juta kepala di Jawa Barat memang membutuhkan urat saraf yang terbuat dari baja. Sains politik modern mengajarkan bahwa pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang berusaha menyenangkan semua orang, karena itu adalah hal yang mustahil. KDM membuktikan bahwa di era kepemimpinan digital yang serba liar ini, seorang kepala daerah harus memiliki jangkar prinsip yang kokoh. Boleh setuju atau tidak dengan gaya dan komunikasinya, namun keteguhannya untuk tetap berjalan di atas garis komitmen yang ia buat tanpa goyang oleh badai hujatan netizen adalah warisan mentalitas yang nyata dari peribahasa leluhur kita. Jika seorang pemimpin gampang gedang keanginan hanya karena takut pada komentar buruk di media sosial, maka arah pembangunan daerah akan hancur terombang-ambing oleh algoritma internet. Saya, pemandu Baraja di Wisata Bahasa, milikilah prinsip yang kokoh dalam pekerjaanmu agar Baraja tetap tegak berdiri walau diterpa badai nyinyiran orang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.